Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ananda Ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada hari ini Ibu sudah men-share absensi di grup WA. Apakah kalian sudah mengisinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan, pada pagi hari ini apakah kalian sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah ya jika sudah sarapan, karena ada ilmuwan yang pernah berkata, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Karena kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga untuk kita ke depannya. Nah, di sini ingin Ibu tanyakan, pada saat SMP, kalian pernah mempelajari tentang yang namanya IPA tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, apalagi yang namanya biologi ya, berarti termasuk dalam biologi. Nah, di sini pada hari ini kita membahas mengenai ruang lingkup biologi. Ntar ya, Ibu akan share screen materinya. Nah, ruang lingkup biologi. Di sini Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, apa itu yang namanya biologi? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan Maya. Biologi itu ilmu hayat atau kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Maya. Nah, bagus sekali ya jawabannya. Benar sekali bahwa biologi atau di dalam IPA itu ada mengandung yang namanya pembelajaran biologi, di mana IPA itu termasuk ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam yang istilahnya digunakan dan merujuk pada rumusan ilmu, yang mana objeknya adalah kajian dalam benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni di bidang ilmu tersebut adalah disebut sebagai saintis. Baik, di sini Ibu akan menunjukkan yaitu kompetensi inti dalam pembelajaran ini ada KI1, KI2, KI3, dan KI4 yang bisa kalian lihat pada slide PPT yang telah Ibu tunjukkan. Nah, selanjutnya di sini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Lanjut saja ya. Di sini Ibu ingin menanyakan, terkait gambar yang ada di PPT, apakah gambar tersebut, siapakah yang ingin memberi tanggapan tentang gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Delia. Baik, Bu, terima kasih. Nah, berdasarkan gambar yang ada pada slide PPT tersebut, yaitu menggambarkan tumpahan minyak, kemudian ada virus corona, ada osteoporosis, dan hama pada daun. Di mana dari keempat gambar tersebut itu berkaitan, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan di muka bumi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Adelia Ananda. Sangat bagus sekali ya jawabannya. Benar bahwa jadi dalam keempat gambar ini menunjukkan bahwa di alam kita ada berbagai macam permasalahan. Nah, permasalahan tersebut merupakan suatu tanggung jawab dalam suatu ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang tersebut dikembangkan agar permasalahan di muka bumi ini dapat diatasi. Nah, permasalahannya tentunya untuk setiap bidang ilmu akan berbeda, baik biologi, fisika, kimia, dan lainnya akan memiliki objek permasalahan dikategorikan dalam organisasi kehidupan, di mana organisasi kehidupan ini dimulai dari molekul sampai pada tingkat tinggi yaitu biosfer. Nah, kita langsung saja ya lanjut ke materinya.
ruang lingkup biologi. Nah, di mana ruang lingkup biologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup, di mana istilah biologi berasal dari bahasa Belanda yaitu biology yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani yaitu bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Di mana ilmu biologi disebut juga ilmu hayat yang artinya adalah ilmu kehidupan. Objek kajian biologi yaitu adalah yang pertama tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Selanjutnya, yaitu adalah peran biologi, di mana peran biologi ini adalah yang pertama peran bagi diri sendiri. Yang pertama, membantu mengenal dirinya sebagai makhluk hidup dan membantu lingkungannya. Yang kedua, memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri, sehingga digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas hidupnya. Misalnya, sebagai ilmu dasar untuk mencegah penyakit, mengetahui gejala penyakit, dasar pengobatan, dan memilih makanan yang bergizi. Selanjutnya, peranan bagi diri sendiri yaitu memiliki pengetahuan untuk pemanfaatan sumber daya alam hayati serta pemenuhan kebutuhan manusia secara optimal. Nah, selanjutnya peran bagi lingkungan. Yang pertama itu sebagai pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan, seperti mencegah kerusakan lingkungan, mendaur ulang limbah, menyediakan air bersih, dan mengendalikan hama. Selanjutnya, peran bagi masa depan bangsa yaitu memiliki pengetahuan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati dalam rangka ketahanan pangan bangsa. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menanyakan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu yang namanya metode ilmiah? Siapa yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Metode ilmiah merupakan cara untuk menyelidiki fenomena untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperbaiki dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Cara bertanya dan menjawab pertanyaan, sains dengan melakukan observasi dan eksperimen, dengan pendekatan yang sistematik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Benar bahwa metode ilmiah itu adalah proses di mana proses pengerolehan fakta mengenai suatu fenomena dengan menggunakan kaidah yang telah disetujui oleh seluruh komunitas sains. Di mana macam-macamnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, membuat hipotesis, yang ketiga, merancang percobaan, yang keempat, mengelola data pengamatan, yang kelima, membuat kesimpulan, dan yang keenam yaitu mengomunikasikan hasil penelitian. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dari keselamatan kerja? Siapa yang ingin menjawab? Ya, dipersilahkan kepada Rafita. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya preventif dan represif terhadap kecelakaan yang merupakan akibat atas desain, sistem, proses, serta kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali ya atas jawaban yang telah diberikan oleh Rafita. Di mana keselamatan kerja ini bisa disebut juga dalam keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan ataupun penyelidikan. Di mana dalam keselamatan kerja ini, contohnya yang pertama yaitu adalah selama bekerja di laboratorium harus mengenakan jas laboratorium. Untuk selanjutnya, contoh keselamatan kerja yang lainnya bisa kalian baca di slide PPT Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa sajakah yang tidak boleh dilakukan di dalam ruang praktikum? Siapa ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, dipersilakan kepada Abdul Malik. Jadi nggak boleh dilakukan dalam ruang praktikum itu, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium, dilarang bercanda gurau, tidak memakai jas lab, masker, dan sarung tangan, Bu.
Baik, terima kasih ya kepada Abdul Malik. Benar sekali jawabannya. Nah, yang dibilang Abdul Malik tadi adalah larangan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam ruang praktikum. Nah, dalam alat-alat keselamatan kerja di laboratorium ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah jas laboratorium, yang kedua kain lap yang tahan panas dan tidak mudah terbakar, yang ketiga sarung tangan tahan panas, masker, kacamata pelindung, ruang khusus, peralatan PPK, dan alat pemadam api ringan. Baik, sampai sini saja materi kita pada hari ini. Ibu akan men-share screen LKPD yang akan kalian jawab ya. Nah, baik. Berdasarkan LKPD yang sudah Ibu share juga di Google Classroom yang sudah mungkin kalian baca, yaitu siswa dituntut untuk memberi kesimpulan terkait ruang lingkup biologi dan menjawab pertanyaan terkait ruang lingkup biologi yang nantinya akan dipresentasikan ya. Nah, di sini Bu akan. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Siti Maryam. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana peranan biologi di bidang farmasi? Jawabannya, peran biologi di bidang farmasi adalah sangat penting, di mana biologi membantu dan mendukung ditemukannya obat-obatan yang diperlukan oleh manusia. Biologi juga membantu mempelajari reaksi tubuh manusia terhadap bahan kimia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Siti Maryam. Jawabannya sudah sangat bagus ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Wirdah. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu sebutkan 3 standar keselamatan kerja di laboratorium menurut Depkes RI 2002. Nah, jadi standar keselamatan kerja di laboratorium itu yang pertama, mencuci tangan sebelum pemeriksaan, yang kedua, pakai jas laboratorium saat bekerja di lab dan lepas jas saat keluar lab. Kemudian yang ketiga itu, semua bahan kimia harus dianggap berbahaya, maka dari itu harus digunakan secara berhati-hati. Sekian, Bu. Baik, jawaban yang sangat bagus ya Wirda. Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 3, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, dipersilakan kepada Abdul Malik. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa sekumpulan rusa termasuk ke dalam objek biologi pada tingkat populasi? Jawabannya adalah sekumpulan rusa termasuk ke dalam objek biologi pada tingkat populasi dikarenakan sekumpulan rusa adalah kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Abdul Malik. Benar sekali atas jawabannya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor... Sudah sampai nomor berapa kita? Nomor 3 ya, sekarang nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, dipersilakan kepada Adelia Ananda. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 4 itu, bagaimana bila ada bahan kimia yang mengenai tubuh Anda, apa yang Anda lakukan? Nah, jika ada bahan kimia yang mengenai tubuh, maka yang saya lakukan itu dengan mencuci bagian tubuh yang terkena bahan kimia pada air mengalir. Dan juga tidak menggaruknya karena kemungkinan itu bisa menyebabkan penyebaran ke daerah tubuh yang lainnya. Terima kasih, Bu. Wah, terima kasih ya kepada Adelia Ananda, sudah sangat bagus menjawabnya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, siapa nih yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Rosmayanti. Nah, di mana nomor 5 itu soalnya mengamati merupakan salah satu keterampilan proses yang mendasar. Keterampilan melakukan pengamatan atau observasi ini telah dikuasai apabila dari mendeskripsikan dan menganalisa suatu objek secara kualitatif dan kuantitatif. Jelaskan perbedaan pengamatan kualitatif dan kuantitatif.
Jawabannya itu pengamatan kualitatif itu dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, pembau, peraba, dan pengecat tanpa mengacu kepada satuan pengukuran baku. Sedangkan pada pengamatan kuantitatif itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang mengacu kepada satuan pengukuran yang baku. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Rosmayanti, sudah sangat bagus ya menjawabnya. Untuk pertanyaan yang ke-6, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Azni. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu pertanyaannya, bagaimana pengembangan karir di masa depan yang berbasis biologi? Nah, ilmu biologi juga sangat berguna bagi masa depan, karena biologi mengajarkan kita cara berpikir logis. Karena dengan menggunakan logika, pikiran akan berkesinambungan. Selain itu, kita dapat memiliki pengetahuan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber daya hayati dalam rangka ketahanan pangan bangsa, dan kita juga dapat memiliki pengetahuan untuk pengembangan iptek biologi untuk meningkatkan derajat kehidupan bangsa, seperti penguasaan iptek di bidang kedokteran, pertanian, industri, pangan, dan sandang, sehingga masa depan yang akan datang dapat lebih baik. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Azni. Sangat bagus ya atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Wirda. Baik, terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh peneliti ataupun ilmuwan. Nah, jadi sikap yang harus dimiliki oleh peneliti atau ilmuwan itu rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, teliti, terbuka, dan mau menerima masukan serta bersifat objektif. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Wirda. Sudah sangat bagus ya menjawabnya. Nah, dalam LKPD ini sudah selesai dijawab ya kepada teman-teman semua yang sudah menjawab. Ibu berikan nilai tambahan nantinya. Baik, selanjutnya siapa yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini? Ibu persilakan untuk 2 orang. Yang pertama siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Azni. Terima kasih, Bu. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu istilah biologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu biologi, yang juga diturunkan dari gabungan kata bahasa Yunani, bios artinya hidup, atau logos artinya ilmu. Nah, ilmu biologi disebut juga ilmiah yang artinya ilmu kehidupan, di mana peranan biologi bagi lingkungan yaitu sebagai pengetahuan dasar untuk memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan, seperti mencegah kerusakan lingkungan, mendaur ulang limbah, menyediakan air bersih, dan mengendalikan hama. Dan sebagai pengetahuan dasar untuk melakukan konservasi atau pelestarian sumber daya hayati agar tidak punah. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Azni. Bagus ya, berarti Azni ini sudah mendengarkan materi kita pada hari ini dengan baik. Selanjutnya untuk kesimpulan yang kedua, siapa ingin menjawab dan untuk memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Nini Ardian. Baik, Bu. Kesimpulannya yaitu ruang lingkup biologi adalah ruang yang dilingkupi oleh ilmu biologi. Ruang lingkup biologi inilah semua yang akan dipelajari oleh biologi dan semuanya berkaitan dengan makhluk hidup. Tidak ada ilmu biologi yang tidak memiliki kaitannya dengan makhluk hidup, di mana peranan biologi bagi diri sendiri itu untuk membantu mengenal dirinya sebagai makhluk hidup dan membantu mengenal lingkungannya. Kemudian memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas hidupnya. Misalnya sebagai ilmu dasar untuk mencegah penyakit, mengetahui gejala penyakit, dasar pengobatan, dan memilih makanan bergizi, serta memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati bagi pemenuhan kebutuhan manusia secara optimal. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Nini Ardian. Sudah sangat bagus memberikan kesimpulan kita mengenai ruang lingkup biologi pada hari ini. Nah, sekian hasil
Dari materi pada hari ini mengenai ruang lingkup biologi, untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi terkait keselamatan kerja dari internet, yaitu sumbernya dari internet maupun buku pegangan kalian ya. Nah, baik. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Ibu sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.